Dan berikutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus pengunci buku Lentera Perubahan kepada Bapak Metianis Lakalena. Disilakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi NTT, Ibu Emi Nurleni, memang menjadi rujukan bagi para perempuan NTT. Lalu buat Mbak Emi. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi NTT yang menandatangani kami semua bisa jadi pejabat. Saya Bu Emi, pejabat semua terpilih ini tanda tangan dulu. Pak James sudah bisa lolos. Apa memang? Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Tudin Karena Baturi, kemudian Peter di sini. Itu saya punya sebut tenaga ahli. Saya hormati anggota DPRD Provinsi NTT, senior GMKI, dan juga penyair dan penulis puisi yang hebat, sastra hebat, Bung Isam Leopoldo. Jadi kalau Demokrat di pandangan umum itu saya sudah bisa merasa siapa penulisnya. Kalau tulis boleh begitu, ini masih Pak Isam bermain. Yang saya hormati Ketua Cabang GMKI Kupang, dipanggilnya Usi benar, Usi Anrabiah nilai. Masa pas dulu pengurus setelah buat Anwar. Ini saya sudah bilang dengan ini masih urus Anwar apa ya? Dia bisa seperti Mbak Emi, bahkan harus bisa berlimpah. Hari ini juga ada mewakili Pak Kapolda, itu juga bagian dari GMKI juga. Kemudian juga ada Kadis Pertanian Provinsi NTT yang juga senior member GMKI. Pertanyaannya sudah kasih GMKI urusan alsi tadi itu belum? Kamu jawab. Saya bilang pokoknya Pak Ibu masih ingat loh. GMKI, GMKI, apa kayak polisi masih kasih dong bibit terus di tanah. Ya, sampai kita kasih air tanah kita boleh itu kan ada bibit, ada pupuk, ada arsipatnya ada. Ini sayangannya Menteri Pertanian, tepuk tangan buat Pak Ibu. Kemudian juga tentu senior member dari GMKI yang hadir ini adalah dan tadi pakai selalu nanti saya agak bingung sampai dimaksud panggil Pak Ede dulu. Sejak lama saya kenal masih di kota terus, saya sudah bergeser di mana kota terus. Kota ideologis bagaimana? Kemudian juga tentu dari Polresta Kupang atau dari mewakili, kemudian dari penerbit ini. Terima kasih Pak Gusti. Saya pikir saya Cakrawala sudah pernah beberapa kali ketemu deh mestinya. Mungkin belum jadi buku, tapi kalau saya ada orang Cakrawala itu pernah ketemu saya. Kemudian semua ada rumah literasi Cakrawala itu luar biasa. Dan juga tentu para pemimpin Cipayung. Ini ada dari GMI, PMI ya. Yang lain di mana di dua nih? PMI dan GMI. Masih dong dikasih peringatan satu loh. Kalau kurang berdua Cipayung kurang muncul. Dan tentu semua teman-teman, adik-adik, keluarga besar GMKI Cabang Kupang dan semua tamu undangan yang saya hormati dan banggakan. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam saya dan salam kebajikan bagi kita semua. Teman-teman media yang hadir pada hari ini. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir pada acara yang terhormat dan bermartabat ini. Acara
Acara Dies Natalis ke-76 Gerakan Masyarakat Kristen Indonesia, dan juga peluncuran buku Lentera Perubahan. GMKI ini kalau di Cipayung dia ada anak ketiga. Anak pertama itu AMI, lahirnya dari bulan Februari 2 tahun lebih awal. GMKI tanggal 9, dia tanggal 5. Dia kakek 2 tahun dari GMKI. Berikutnya lahirkan PMI 25 Mei 47 di tahun yang sama juga dengan PMI. Dua-duanya lahirnya di Jogja. Kalau GMKI dari di kota mana? Jogja juga. Nah, dilahirkan di kota Jogja tahun 1950 ya, 50 ya. Bulan tanggal 9 bulan Februari 1950 itu lahir GMKI. Adik berikutnya adalah Gemini. Gemini itu lahir di bulan Maret 54 ya. Gemini lahir di mana? Jakarta. Agak mulai berkelas Gemini. Kita tinggalnya lahir di Jogja di pinggir dia masuk Jakarta. Maka Gemini memang bicara kira-kira kalau dia takut kalau dia lahirnya di Jakarta. Dia bicara kira-kira. Kemudian PMI itu lahir di 1960. Di mana? Kita ini punya kota-kota berbeda-beda. 3 anak pertama Cipayung itu lahirnya di Jogja. Anak keempat lahirnya di Jakarta. Anak kelima PMI lahirnya di Surabaya. Tapi kita maklum, karena memang PMI itu markas besar memang Jawa Timur ya. Itu teman-teman itu paling pasti PMI. Jadi dari 5 ini hari ini kita sedang merayakan yang menjadi bagian dari teman-teman. Dan Cipayung ini sejak berdiri sampai sekarang tidak pernah terlepas untuk membuat semua yang pengurus aktif maupun alumni yang bisa. Dan inilah salah satu yang menurut saya kekuatan bangsa ini. Karena kelompok Cipayung ini dia dari sejak berdiri dulu, zamannya yang waktu itu pada tidak kemudian kalau kayak Pak Tanjung, kemudian PMI zaman itu Pak Subhan kalau nggak salah, saya dulu posisi. Kemudian kalau Gemini itu Pak Suryadi. Jadi itu mereka yang kita katakan kelompok Cipayung yang sampai hari ini kita terus rayakan sebagai kelompok yang menjaga idealisme kita untuk membuat Indonesia cita-cita itu terjadi. Dan sampai hari ini Cipayung itu menjadi rumah bersama kita, dan salah satu di antara yang kita rayakan kelompoknya adalah GMKI. Dan hal ini menjadi istimewa karena perayaan ulang tahun ke-26 GMKI ini dirayakan dengan meluncurkan buku. Saya tidak tahu dalam sejarah GMKI itu berapa tahun GMKI itu pakai tahun itu. Ada berapa tahun ya? Jadi 12 tahun setelah berdiri di Jogja, GMKI masuk di tempat. Undana berdiri ya. Jadi sama dengan Undana berdiri, GMKI juga berdiri di sini. Sejak 64 tahun lalu sejak berdiri sampai sekarang, apakah pernah kita merayakan ulang tahun GMKI dengan muncul buku? Mungkin yang pertama, tepuk tangan dulu buat anak. Kalau membuat acara Dies dengan pesta itu NTT jagonya. Ada musiknya, ada tariannya, ada lagunya, itu NTT. Jangankan GMKI, semua pasti seperti itu. Tapi merayakan dengan membuat buku itu sesuatu yang spesial. Dan karena spesial itu saya merasa berkepentingan untuk harus hadir dan memberikan apresiasi bagi dia yang dirangkaikan dengan launching buku. Saya tanya lagi di antara tadi untuk konsep itu. Pernah nggak orang menjadi ketua umum GMKI Kupang ini atau GMKI Pusat itu datang dengan gagasan yang dibukukan? Dari situ mesti dimulai. Saya kadang lihat kata perubahan ini, saya teringat dulu waktu saya maju jadi ketua umum GMKI Pusat atau presiden GMKI Pusat di Manado, saya bikin judulnya Kaum Muda Melawan Perubahan.
Buku itu kumpulan tulisan dari berbagai tulisan saya ada di berbagai media massa. Dulu saya tuh penulis, masih ada waktu lah, masih bisa nulis dong. Jadi saya tuh suka bikin tulisan di berbagai media, macam-macam. Terus sebagai Kompas. Tapi saya sudah sampai lagi saya tulis. Jadi saya itu paling suka lihat aktivis itu bisa menulis apalagi membuat buku. Itu membuat anak-anak kita pasti akan memiliki perbedaan dengan aktivis karena dia terbiasa mengkomunikasikan secara rapi, terstruktur, sistematis, dan pesan itu tadi kata Pak Wisata, abadi. Mendokumentasikan pikiran kita dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku itu dia abadi. Coba kalau dulu Tuhan Yesus tidak suruh itu langsung tulis bikin buku, Pak. Mana sampai 2000 tahun sekarang kita bisa baca sampai Tuhan Yesus. Coba. Syukur dong punya tradisi menulis yang kemudian jadi buku bagus. Nah inilah itu pesan-pesan jadi bisa kita baca. Pendeta masih bisa bicara kan ada dasarnya jelas. Diuji di Herodotus bisa dipakai. Jadi buku ini menurut saya penting karena teman-teman GMK Pak sudah membuat sejarah baru yang ini secara horizontal ini penting bagi GMK dan teman-teman pemuda-pemudi mahasiswa Kristen dan juga non GMK yang ada di NTT buat GMI, buat TNI, buat TNI, MD dan lain juga mungkin perlu mengambil inspirasi dari peristiwa ini. Dan kalau ini buat GMK pusat, saya juga jarang teman-teman GMK pusat yang bikin buku ini. Saya berteman dengan GMK kan turun awalnya saya hampir semua saya kenal baik. Jarang-jarang bikin buku model ini. Karena kalau namanya aktivis itu harus berpidato hebat semua. Jangan sudah kita berikan baik, kita bukan baik ini pidato masih hebat. Apalagi kalau bacaan main masa baca bagi mau ada pemerintah, oh itu sekarang. Itu semua bisa siap kita dengan main ini pernah alami gitu. Kemudian dikasih jam itu, betul kan diberikan kalau kita masih satu orang begini. Nah tapi maksud saya itu sih oke, tapi kalau boleh dan kita upayakan dia bisa jadi buku ini abadi. Abadi itu sampai kapanpun orang masih bisa membaca jejak-jejak kita. Satu waktu saya kaget itu apa bermaksud ini terkait dengan fakta yang saya lihat sendiri. Pak Balil ini kan orang yang dianggap dia aktivis murni lah ya atau pengusaha dia. Tiba-tiba dia berangkat dengan satu buku. Dia mengabarkan soal menyangkut sejarah pendirian Golkar. Perasaan sebuah buku yang sudah lumpuh dan lapuk dan sudah kita lihat itu sudah mahal. Tapi buku itu menjelaskan secara baik bagaimana Golkar berdiri. Yang terdapat partisipasi juga dari cendekiawan Kristen, cendekiawan Muslim dan macam-macam permainan. Bukunya udah lapuk punya ini. Dan itu dia pakai sebagai rujukan. Jadi buku yang lapuk itu sekarang menjadi lapuk yang ngomong itu adalah Pak Balil Adalia. Yang ngomong dia kan jabatan tinggi sekarang untuk Golkar. Jadi Menteri Hari sama Presiden Prabowo. Nah namanya pemimpin politik ngomong itu yang seharusnya benar, tapi dia dapat buku yang kayak buktian lagi. Nah ini kita cari buku sekarang. Jadi ini buku ini satu waktu. Misalnya contoh ya, misalnya suatu waktu mungkin Anwar jadi misalnya dia jadi pejabat hebat di Jakarta, jadi tokoh GMK nasional. Ini buku sudah lama kalau dia bukan begini, orang main buku betul itu penting. Itulah hebatnya buku itu, bukan ada buku. Dan sekali lagi ya, kita sudah melihat tulisan dari rasul-rasul yang Yesus sudah bina dan kaderkan itu. Yang salah satu di antaranya berkhianat namanya Yudas. Orang bilang begini, ketika Yudas kan tidak ada keselamatan dong. Karena ada tahapan yang terpotong, kan itu urusan lain, soal cerita aja. Kalau tidak ada Yudas, cerita aja berjalan juga. Kalau dulu Yudas tidak berkhianat, berarti judul ceritanya berarti ada bagian berkhianat itu hilang. Karena ini cuma soal cerita. Jadi kalau Yudas tidak berkhianat, berarti judul berkhianatan hilang. Dan kalau Yudas berkhianat, kita tahu kan ada kisahnya. Kita tidak mungkin jadi Yudas kan. Lalu kemudian ada teman-teman saya itu satu bupati di daerah Mentawai, namanya Yudas. Kemudian lagi nih, Pak Yudas. Masih ada sekolah dulu, dibully kan sama teman-teman Anda, kita tahu gitu.
Ini juga orang tua saya karena bayi saya karena masih betul. Tapi dia jadi pernah jadi bupati di Kepulauan Mentawai, namanya Yudas. Tapi saya belum pernah ketemu namanya Musita, saya belum pernah ketemu. Yudas ada. Makanya Emmanuel kan ada bersama kita ada. Tapi buat sekali yang saya hormati, tentu dia sedang saya terlibat tahun ini ada pada situasi getir di bangsa ini, terutama di NTT, di mana kita baru saja menyaksikan ada peristiwa yang menggemparkan kita sebagai anak-anak bangsa, karena ada seorang adik kita yang inisial YR meninggal dalam situasi yang menampar kemanusiaan. Tentu seperti kami sampaikan di beberapa kesempatan kita, saya itu juga sejak awal memberikan apresiasi bagi wartawan. Karena orang bunuh diri di NTT ini mungkin tiap hari ada, kita tidak sempat melacak saja. Tapi saya lihat di Nada itu kemarin saya dapat kabar, bulan Januari saja di Nada orang akhirnya bunuh diri informasinya. Tapi tidak jadi ramai karena tidak diberitakan. Dan kemarin kami rapat 3 Pemda Nada dan Pemda ND. Dari ND pun juga bilang bahwa di ND itu bunuh diri banyak sekali. Saya pun baru tahu itu. Karena berbagai sebab. Syukurnya ini anak yang meninggal di hari ini, dia meninggal dan ada yang menulis. Kalau tidak ada yang menulis dengan sangat baik waktu kemarin terkait dengan urusan beli poin dan buku uang itu, rasanya satu republik ada yang itu. Jadi lagi-lagi bagaimana hebatnya sebuah tulisan itu membuat kisah yang mungkin saja di NTT ini, di Indonesia ini, orang bunuh diri itu ada di dalam dan banyak sekali peristiwa dan alasannya. Tapi khusus di peristiwa yang ini menjadi sangat dahsyat karena penulisnya itu bisa membuat kita terbunuh sejenak dan sebagai manusia kita terpukul. Saya cek siapa sih penulis pertama, siapa yang memberitakan pertama soal ini. Pengalaman saya yang pertama kali saya gitu, tapi dia beritahu hukum. Saya tanya lagi, siapa yang pertama kali tulis dengan framing, tulis dengan judul tentang pokok dan buku dan 10.000 ini. Karena dia itu sudah 5 tulisan, salah satu tentang. Tapi yang lebih dahsyat lagi waktu pas Frans Patieri, wartawan Kompas tulis. Dia tulis lagi lebih tajam lagi terkait dengan meninggal ini karena urusan 10.000 dan buku dan hari ini memang tinggal orang yang tidak lagi, bukan karena alasan ini dia meninggal, tapi sudah saya alasan lagi itu alasan itu lagi dipakai. Tapi bagaimana saya lagi hebatnya tulisan itu, hebatnya pena dari seorang wartawan itu membuat seluruh Indonesia kita merasa terpukul kemanusiaan kita karena ada orang meninggal karena faktor seperti itu. Waktu saya pergi ke sana kemarin di perjalanan waktu sampai istirahat di perbatasan Kenya dan Nada dengan Nada ketemu satu tulis asing dari Irlandia namanya Mira. Dia pun masih ngomongin sama itu orang asing pun itu. Sekali lagi betapa hebatnya menulis. Jadi sekali lagi karena tadi saya sampaikan soal rujukan kita pertama Kompas yang menulis ini. Ya lihat saya bahwa dia menulis ini dalam kondisi berlinang air mata berkirim ke Jakarta. Saya bilang sama saya punya pimpinan OPD, aku dan teman-teman. Orang seperti wartawan yang tadi yang menulis sebenarnya itu dia bekerja dengan hatinya. Saking karena dia merasa diberita ini begitu memukul dia tulis pun nanti dalam kondisi menangis dan kata-kata. Untuk itu sekali lagi saya ajak kita semua keluarga besar GMK Kupang melalui perayaan Dias tanggal 76 ini dibuat di dalam gereja yang megah ini, yang bagus ini mau pendeta. Saya berharap agar buku ini menjadi awal dari berkembangnya gerakan pemikiran di tubuh GMK Kupang dan juga dan rayakanlah ini sebagai sebuah momen yang harus dipertahankan dan jangan lagi diturunkan kelas. GMK
kehidupan sudah pada titik ini, sudah pada kelas itu, jangan lagi turun. Latih menjadi penulis-penulis yang bagus. Jadi mungkin itu saya kira contoh saya terkait dengan dia dan buku ini. Saya agak banyak bicara di soal buku karena saya sudah bilang kepada Andra agar nanti buku ini harus masuk entertainment. Ya, tepuk tangan dulu buat. Dan beberapa ada 100 ribu itu. Harga 100 ribu saya entertainment. Dan saya sudah bilang kemarin, saya bilang Andra, saya itu semua senior-senior BMK yang ada di Dapur NTT. Cek memang. Ya, Pak Umuid cek memang. Yang ada jabatan eselon 2, 3, 4 yang sudah saya kasih catat semua. Masing-masing beli minimal 1 saja. Wajib. Masing-masing beli minimal 1. Jangan tahu ini BUMD kenal ya. Jadi pokoknya semua BMK yang ada di provinsi wajib beli minimal 1. Kayak kepala dinas begini bisa beli. Iya dong. Kan jabatan kepala dinas beli minimal 1 ya, minimal 2 atau 3 ya. Beli. Yang beli semua dari alumni senior BMKI. Nanti senior supaya saya lagi berurusan kuota. Nanti ini berapa bank gitu. Karena biar semua senang beli. Dan terakhir, karena kita masih ada tempat, jadi masih kita baru yang pertama biar saya baru masih di luar beli. Bagus tuh terima kasih. Ini kalau tidak tempat masih lagi. Karena di gubernur ini mobilnya sudah pakai perintah sudah beli. Kalau ini masih sudah beli. Dan saya baru borong salah satu ini di Dekuas Jawas di mana di Soe di Kapan. Sampai 5 orang punya buku-buku anak SD bisa borong sampai 6 juta 7 juta. Sisa itu saya borong semua. Saya kasih itu teman senang gitu, borong semua. Dan saya kira saya bisa berbagi lagi, saya bisa tidak berbagi lagi. Jadi itu yang bisa disampaikan. Yang saya silakan nanti ini sebagai buku pertama. Ini bagian dari One Community One Product. Jadi kalau desa kelurahan itu One Community One Product itu produk setiap desa kelurahan apapun kita taruh di entertainment. Kemudian ada One School One Product. Sekolah SMA, SMK dan seterusnya kampus silakan. Ada lagi One Community One Product seperti ini. Nanti mau mereka juga boleh. Mereka kalau mau bikin apa saja, kuliner boleh, fashion boleh, dia boleh, dibikin bagus nanti soal biaya-biaya semua terkait dengan itu ada produk kita bisa semuanya baik. Tapi ini bisa saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk dia Natal Singapura yang 76 dan sekaligus launching buku Lentera Perubahan. Saya sudah membaca buku ini secara baik dan cepat. Menurut saya untuk dihasilkan di kelompok Cipayung khususnya di Kepang ini sebuah buku yang sangat baik untuk kita baca, kita bisa bercermin, dan juga buat kita semua yang berkesempatan ini juga perlu diberi dan dibagi kepada pihak-pihak terkait lain. Itu saja bisa saya sampaikan. Food always food sin, itulah asal kita. Terima kasih. Baik, sudah siap.